Yes, Prabowo begitu jadi presiden, Prabowo begitu terpilih menjadi presiden, langsung gaspol. Ya. Ini yang membuat lawan-lawan politiknya ciut. Ya. Sumpah. Nggak kebayang kalau yang jadi itu Nis gitu. Atau Jar gitu. Begitu terpilih jadi presiden, Prabowo langsung gaspol mengunjungi negara-negara sahabat. Iya. Udah kemana-mana, udah ke Cina, ke Jepang, ya, udah ke UAE. Yay. Udah lagi ke Amerika, Rusia. Gaspol. Simak videonya. Saya lihat Pak Prabowo lebih berinteraksi dengan dunia luar berbasiskan nasionalisme. Karena apa? Pak Prabowo ini merasakan bahwa Indonesia selalu dipojok-pojokkan oleh negara-negara barat, negara-negara maju. Kita seolah-olah bisa dipermainkan. Dan figur Pak Prabowo ini ingin memunculkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tidak ada lagi ketidaksetaraan dalam berhubungan. Yes! Ya! Indonesia benar-benar menjadi macan Asia sekarang. Yeay! Kayak gua nih macan nih. Gemes gua. Kemarin 10 tahun dipimpin oleh Jokowi, kita sudah berbicara di dunia internasional. Sekarang ganti Prabowo, lebih dahsyat lagi, lebih garang lagi. Tahu apa sih lo, Fri? Ya, nggak tahu apa-apa. Pokoknya tahunnya gue hebat dah. Gemes gue. Oh, Prabowo semangatnya adalah tidak ada lagi satupun negara di dunia ini yang bisa mengatur-atur Indonesia. Yang bisa mengatur-atur kita. Ya! Kebayang nggak sih jika si Nis yang jadi yang hilirisasi mau dibatalin, yang IKN mau dibatalin, ya. Atau kebayang nggak ya sih kalau si Njar yang jadi, ya. Ya, udah 10 tahun udah disegani dunia, tiba-tiba kalau si Nis atau Njar yang jadi, jadi tunduk lagi, apalagi sama Amerika, apalagi sama Eropa yang udah nyata-nyata hilirisasi minta di stop. Ujar deh, yo. Oh, gila, mampus. Sikat Prabowo, keren. Simak video berikutnya. Dan kita tahu Pak Prabowo ini pernah pada masa kecilnya berada di luar negeri, berinteraksi, bahkan pernah beliau mengalami bagaimana sulitnya bagi orang berwarna untuk bisa disamai dengan mereka-mereka yang merasa dirinya besar. Ini yang akan dilawan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita bicara seperti itu, memang sudah seharusnya Indonesia dalam posisi seperti itu. Ini penting sekali dan sekarang ini Pak Prabowo menggalang hubungan. Beliau memang belum menjadi Presiden Indonesia, tetapi kita harus paham bahwa ketika beliau diundang oleh Presiden Xi Jinping, beliau diundang sebagai presiden terpilih. Walaupun beliau sudah tahu bahwa pada waktu itu belum ada putusan dari MK dan belum ada pengumuman resmi dari KPU. Tetapi Beijing mengambil start, mencuri start. Beliau ingin, Xi Jinping ingin membuat hubungan Indonesia di bawah Pak Prabowo mungkin sama seperti di bawah Presiden Jokowi. Tapi Pak Prabowo pandai karena beliau kemudian pergi ke Jepang yang seolah-olah membalance kekuatan ini. Jadi kita tidak mau berada di bawah satu negara besar. Kita ingin membalance dan mendapatkan manfaat. Dan sekarang pergi ke Timur Tengah, ke UAE, memperkenalkan wakil presidennya. Karena dari segi keamanan tidak mungkin pada waktu nanti presiden dan wakil presiden sudah dilantik,
pada saat yang bersamaan itu mereka berada pada satu tempat di luar negeri. Tidak boleh terjadi seperti itu, karena kalau terjadi apa-apa, maka siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan di Indonesia? Seperti itu. Ya, ke Jepang, ke Cina, sekarang ke UAE, ajak Gibran. Gibran mah UAE di Solo udah akrab banget dia mah. Iya. Hai. Prabowo memang cadas. Iya. Keren. Keren habis. Iya. Kalau seperti ini, Indonesia benar-benar disegani oleh negara-negara luar. Iya. Kebayang nggak sih kalau si Enis? Ya. Atau Enjar? Ya. Gua sih nggak kebayang. Bisa dijual semua ini kebijakannya Jokowi. Dugaan saya. Tapi ini dahsyat banget. Ya, belum dilantik, belum apa-apa, semua udah dilakukan oleh Prabowo. Setidaknya curi star. Ya, nanti setelah dilantik, negara-negara Eropa semuanya sudah dikunjungin, tinggal Asia. Ya, Asia mah deket lah. Suruh Gibran aja nanti. Wah, keren nggak? Hai, cadas nggak? Hai, presiden gue. Iya. Bukan presiden lo, presiden gue. Gue demen karena penonton gue banyak banget yang 01 dan 03. Jadi gue atas namakan gue itu ya lu juga gitu ya, di luar 01 dan 03. Keren habis. Prabowo lebih ditakuti lagi oleh dunia internasional yang sebelumnya sudah dibuat oleh Jokowi. Wow. Dan apa yang dirasakan oleh Prabowo itu dirasakan betul oleh semua kita yang pernah tinggal di luar negeri. Ya. Apa itu? Ya, merasa kulit kita itu berwarna sehingga dikecilkan sama mereka. Ya, jangankan sampai Eropa. Di Middle East aja kita dikecilkan sama mereka. Karena memang ya nggak tahu, underestimate aja kalau sudah orang Indonesia. Nah, ini dirasakan betul Prabowo pada saat tinggal di luar negeri ya. Sekarang Prabowo menjadi pimpinan tertinggi di Indonesia, menjadi presiden Indonesia, akan dibuat itu semuanya berbanding terbalik. Dan Prabowo tidak mau diperlakukan seperti itu lagi. Itu sih gue pernah rasain sih, gue kan pernah tinggal di luar negeri ya. Diledek-ledek kita mah kalau di luar negeri tuh. Aduh, nggak dipandang sama sekali dah, nggak dipandang sama sekali. Ya dipandangnya lu di sini ya pekerja, kira-kira ke sana lah ya. Artinya dipandang rendah. Nah itu yang dalam ulasan tadi Prabowo merasakan betul kondisi seperti itu. Ya kalau Kadrun belum pernah tinggal di luar negeri ya nggak merasakan itulah. Tapi kalau Kadrun pernah tinggal di luar negeri tapi di zaman kan memang negaranya dia. Jadi ya nggak ada pengaruhnya lah kalau di zaman mau di negara sendiri. Sumpah, penonton gue banyak banget 01. Habis ini pasti gue diserang nih. Terus kan lu ketawa ke TV, saatnya nanti lu akan menangis. Sumpah. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, ini buat yang setuju aja lah. Kita lanjutkan videonya. Terkait dengan hubungan di Timur Tengah. Karena Timur Tengah ini juga penting sekali dalam konteks untuk mau berinvestasi di Indonesia dan melakukan berbagai bantuan, khususnya secara ekonomi. Karena jangan sampai Indonesia ini ketika kita membutuhkan banyak anggaran,
anggaran itu yang kita dapatkan dari luar negeri hanya terpusat pada satu titik saja. Jadi harus mempunyai alternatif lain, sehingga apa? Sehingga hutang itu tidak akan mengintervensi kedaulatan kita. Itu yang sangat penting dan itu yang mungkin Pak Prabowo sangat paham. Yes. Sehingga beliau sebelum menjadi presiden, beliau sudah berinteraksi dengan berbagai pemimpin dan pemimpin-pemimpin dunia. Mereka juga ingin sekali bertemu dengan Pak Prabowo untuk memastikan bahwa kepentingan mereka di Indonesia, kepentingan mereka di kawasan yang di mana ada Indonesia itu terjaga, tidak terganggu. Nah, ini yang menurut saya merupakan keunggulan dari Pak Prabowo nantinya ketika dilantik menjadi presiden. Karena para negara-negara asing ini melalui laporan dari diplomat-diplomatnya di Indonesia tahu betul visi Pak Prabowo ketika beliau maju menjadi presiden sejak tahun 2014 kemudian 2019. Sehingga mereka tentu ingin sekali bahwa jangan sampai di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia memusuhi mereka. Tapi ini menjadi kesempatan bagi Pak Prabowo untuk kita tidak akan memusuhi. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa 1,000 friends, 0 enemy. 1.000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Sehingga apa? Beliau ingin menjaga jarak yang sama. Nah, inilah yang harus dipahami oleh negara-negara yang akan berinteraksi dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Yes. Nih, gua nggak tahu nih posisinya di mana setelah Jokowi selesai di Oktober dan Prabowo dilantik. Para pembenci Jokowi nanti kita lihat posisinya di mana nih. Para pembenci Jokowi yang selama ini pengen memakzulkan Jokowi, terutama Civitas Akademika Profesor dan Guru Besar yang kemarin mau memakzulkan Jokowi. Kenapa itu selalu gue sebut-sebut? Karena kita anggap akademisi itu garda yang paling depan yang bisa diandalkan oleh rakyat, membela rakyat. Nanti posisinya di mana nih pada saat Prabowo berkuasa? Kalau posisinya masih seperti yang sekarang, menyerang-nyerang terus pemerintah, padahal pemerintah benar, terkutnya kalau pemerintahnya nggak benar, ya saya juga ikutan menyerang. Masih menghujat seperti pada saat Jokowi, Civitas Akademika Guru Besar Profesor UGM harus perginya yang jauh. Jangan hanya di Jogja doang, jangan hanya di Bulak Sumur doang. Harus pergi jauh lebih jauh lagi. Supaya melek terhadap dunia besar ini, supaya melek posisi Indonesia terhadap dunia. Guru Besar Profesor UGM yang ingin memajukan Jokowi kemarin. Ini landasannya sudah dibuat oleh Jokowi. Dan on the track, pada garis yang benar. Karena kalian ingin memajulkan kan, sekarang udah nggak usah dimajulkan, besok selesai. Kita lihat nanti. Kalau Pak Prabowo posisinya mereka masih seperti sekarang, saya pengen majulkan Prabowo nantinya misalnya, kalian saya sarankan perginya yang jauh. Yang jauh. Kalau perlu nggak usah kembali lagi. Ya, supaya tidak meracuni bangsa ini. Pendapat kalian tuh didengarkan oleh rakyat. Karena apa? Kalian tuh profesor. Nah, kalau kayak kemarin, itu memprovokasi rakyat justru. Untung rakyatnya lebih cerdas daripada kalian. Sehingga tidak gampang terprovokasi. Coba kalau rakyatnya langsung terprovokasi semuanya. Mati nggak itu? Matilah. Cilaka nggak Indonesia? Cilaka. Profesor, Guru Besar, UGM, Civitas Akademika yang kemarin pengen memajukan Jokowi, dengerin. Simak. Buka mata. Buka hati kalian yang sudah busuk. Gue belum sempat nih cari nama-namanya siapa-siapa aja nih. Supaya nggak kesangkut semuanya. Saya bilang ya, yang kemarin pengen memajukan Jokowi. Profesor, Guru Besar UGM yang kemarin pengen memajukan Jokowi. Karena ini yang akan dilakukan Prabowo adalah kelanjutan dari program-program Jokowi. Kalian yang membuat rusak negara ini, yang terus memprovokasi rakyat Indonesia. Apalagi yang bisa kita andalkan dari sebuah kampus kalau seperti ini kondisinya. Enggak semuanya kampus ya. Apalagi yang bisa kita andalkan dari pergerakan mahasiswa kalau ketua BEM-nya seperti ketua BEM UGM. Apalagi yang bisa kita harapkan? Masyarakat dicekoki barang-barang yang negatif terus. Oke, mudah-mudahan kita juga tidak ikutan tersesat. Mereka-mereka yang profesor tapi provokator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.